having dreams and living the dreams itu adalah sesuatu yang beda banget loh. Kalau kita punya mimpi tapi nggak pernah berani memulai, ya jelas sampai kapanpun nggak akan sampai. Buat kamu nih, apa sih yang menjadi penghambat yang bikin kamu tidak berani melangkah dan gimana caranya untuk bisa ngelewatinnya? Yuk, kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Kalau kamu dengerin podcast Berani Melangkah, baik kamu baru pertama kali dengerin atau baru dengerin beberapa kali maupun udah jadi pendengar setia, pastikan kamu dengerin karena pengen dapat inspirasi yang berhubungan dengan memulai dan membangun bisnis dong. Bener nggak? Ya kan? Kalau nggak ya ngapain juga kan didengerin. ya toh. Nah, so tandanya kalau sekarang kamu belum punya bisnis, kepengen dong buat mulai. Tapi ya pasti realistis juga. Mungkin ada kekhawatiran atau ketakutan yang membuat kamu belum berani memulai. Nah, di episode podcast ini saya ingin membahas mitos yang mungkin selama ini menjadi penghalang kamu dan saya pengen bahas gimana sih sebetulnya kita bisa mengatasi false belief itu. Oke, ya. Ada 4 hal yang saya pengen bahas dan semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kamu untuk kamu jadi lebih berani. Oke, ya kita langsung bahas ya. Yang pertama adalah takut mulai karena tidak punya modal. Nah, ini adalah miskonsepsi yang banyak orang miliki. Walaupun memang kita perlu akui ya, ada jenis-jenis bisnis tertentu yang butuh modal yang besar. Dan walaupun ada yang modal begitu, nggak sedikit juga loh bisnis yang membutuhkan modal minimal atau bahkan tanpa modal. Contoh ya, kalau bisnis fisik, itu misalnya ngomongin jual makanan deh ya. Ada bisnis F&B ya yang butuh modal besar. Misalnya bikin restoran ya, bikin kafe ya, itu butuh investasi yang tentu besar ya. Sewa tempatnya, invest di kitchennya dan seterusnya. Oke. Tapi dengan bisnis yang sama F&B ada juga yang modalnya kecil. Misalnya jual makanannya dari rumah, oke, kirimnya pakai ojek online. Ya, tetap perlu dimodalin ya, modalin kitchen kayak gitu ya, atau peralatan makannya gitu ya, atau peralatan masaknya gitu ya, dan seterusnya. Jadi tetap ada modal, tapi mungkin modalnya nggak terlalu besar. Oke. Ada juga dengan bisnis F&B yang tanpa modal ya. Misalnya kamu bikin just tip makanan open PO gitu ya. Nah, itu benar-benar tanpa modal kan, kamu dapat ordernya dulu, bayar DP-nya dulu gitu. Atau kalau bukan just tip kamu masak sendiri ya, kamu bikin makanan tertentu dan modelnya gitu open PO gitu ya, sehingga kamu dapat uangnya duluan di depan dan uangnya itu bisa kamu pakai buat ngemodalin beli bahan bakunya gitu. Jadi ada kan, maksudnya sama-sama bisnis F&B ada yang modalnya dari besar banget gitu ya, maksudnya modalnya sampai dari miliaran gitu ya, puluhan miliar ya, ratusan juta, puluhan juta, jutaan, ratusan ribu, nol ada gitu. Jadi semuanya tuh ada gitu. So kalau udah mikir, gue nggak ada modalnya cuman cuma sedikit atau bahkan nggak ada,
itu sebetulnya nggak menghalangi sih gitu ya untuk kita nggak punya bisnis gitu. Jadi sebetulnya tetap bisa gitu. Nah, itu yang perlu kita milikin dulu nih mindsetnya yang benar gitu. Contoh bisnis lain yang tanpa modal itu misalnya yang berhubungan dengan jasa ya. Saya udah sempat bahas ini di episode 088 dan 089 gimana cara menemukan skill yang bisa menghasilkan cuan dan cara memonetisasinya gitu. Nah, model jasa ya kayak misalnya jualan skill kita itu kan bener-bener tanpa modal ya. Ataupun kalau butuh modal nggak akan terlalu banyak, butuhnya minimum aja gitu. So, mitos yang pertama adalah takut mulai karena tidak punya modal. Jadi itu udah jelas salah ya. Jadi kalau kamu sekarang pengen bikin bisnis, tapi kamu ngerasa nggak punya modal, oke. Buang beliefs itu, kepercayaan itu, karena ada dan tidak sedikit bisnis-bisnis yang butuh modalnya sedikit atau bahkan tanpa modal. Oke, ya itu yang pertama. Yang kedua ya, takut mulai karena merasa tidak punya skill gitu. Well, untuk untuk melawan false belief atau mitos ini ya, kita perlu punya pemahaman dulu nih. Kalau sebetulnya gini, kalau kita punya sebuah bisnis gitu ya, sebetulnya tuh yang paling penting tuh kita punya beberapa kemampuan saja, nggak perlu ngerti di semuanya. Ada bagian-bagian yang mungkin kita bisa learning by doing sih ya. Tapi beberapa yang paling penting dulu adalah gini. Kita perlu tahu product knowledge-nya di industri itu dan industri ini kayak apa. Itu menurut saya sih penting. Oke. Dan ini nggak berhubungan dengan skill kayak apa ya. Tinggal belajarin kita belajar di area yang kita mau jual nih kayak gimana ya. Itu bisa juga gitu. Habis itu yang kedua adalah kemampuan buat jualan gitu. Jadi bisa punya selling skills ya, ini kemampuan jualan macam-macam ya, bisa kemampuan ngomong kalau kamu jualannya produk offline dan kamu direct selling, termasuk juga kemampuan jualan secara online yaitu gimana bikin copywriting kan gitu ya, gimana bikin iklan, itu kemampuan jualan juga gitu. Dan yang ketiga adalah kemampuan mengelola uang, jadi gimana kalau bisnis itu uangnya masuk, gimana kita kelolanya, mengambil profit berapa, gimana muternya lagi dan seterusnya gitu. Nah, 3 hal ini honestly semua bisa dipelajarin. Oke ya. Dan kalau kita mulainya dari bisnis yang skalanya kecil dulu, itu ya jelas resikonya juga jauh lebih kecil gitu. Dan setiap kali saya ketemu orang yang takut mulai bisnis karena alasannya gue belum bisa, kayaknya gue belum mampu deh, kayaknya gue mesti belajar lagi deh, atau ya maksudnya yang model ini ya, karena ngerasa gue gak punya skill gitu. Well, menurut saya malu deh ya sama abang tukang bakso ya, sama abang tukang gorengan yang bisa jualan ya, even maksudnya dengan skill satu aja gitu, bisa bikin bakso ya, bisa bikin gorengan, itu bisa jualan gitu. Lah, masa kamu kalah sama mereka gitu? Ya jangan dong kan gitu ya. Saya yakin secara ilmu dan kemampuan kamu harusnya di atas rata-rata dong ya. Dan mungkin kamu juga punya dong skill yang kamu bisa jual. Kalau even abang tukang bakso punya skill bikin satu resep aja jualan bakso, atau abang tukang gorengan bikin resep ngegoreng tempe, ngegoreng tahu gitu ya. Masa sih ya kamu gak pede karena gak punya skills? Kan sebetulnya tinggal kamu poles aja gitu. Jadi jangan jadikan gak punya skill itu alasan, karena kamu pasti punya skill, oke? Dan kamu perlu tajemin agar itu bisa agar itu bisa jadi sesuatu yang bisa kamu jual gitu. Dan ya itu, kalau tadi ingat ya, kalau mau mulai bisnis paling nggak tuh tahu product knowledge-nya kayak apa, kamu mau jualan apa, mau bikin sendiri, mau ambil dari orang atau gimana, dan industri di area kamu tuh kayak gimana nature-nya. Jadi kamu mesti tahu itu, kamu bisa pelajarin sendiri, oke? Terus 2 kemampuan jualan dan 3 kemampuan mengelola uang, yang ini bisa sambil jalan lah ya, sambil jalan, oke? Jadi jangan jadikan skill itu jadi alasan kalau nggak berani mulai bisnis, oke? Ya, jadi bisa tenang aja. Pokoknya setiap kali nggak pede, ingat abang tukang bakso ya, ingat abang tukang gorengan. Itu satu skill aja yang bukan bikin gorengan yang super aneh, yang super hanya satu-satunya orang yang bikin di Indonesia kan nggak gitu. Bikin bakso, yes,
ya banyak orang yang bisa bikin gitu. Dan itu bisa jualan, bisa survive, bisa menghasilkan bisnis. Ya gitu. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah takut mulai karena tidak punya waktu alias sibuk gitu ya. Nah, kalau mengenai nggak ada waktu, kalau menurut saya ya, ini tergantung di mana fase hidup kamu sekarang ya. Apakah kamu lagi kuliah, kamu baru lulus, kamu lagi kerja kantoran misalnya, atau mungkin kamu di stage kehidupan yang lain. Tapi dimanapun posisi kamu sekarang, saya tidak pungkiri kalau memang memulai bisnis itu butuh banyak mengalokasikan energi dan waktu. Dan itu sebetulnya bisa kamu ambil dari leisure time kamu. Misalnya di malam hari dan weekend gitu ya. Jadi daripada kamu pakai waktunya buat let's say nge-mall yang ngabisin duit, atau let's say binge watching ya. Kamu bisa pakai waktu kamu buat mempersiapkan dan menjalankan bisnis kamu gitu ya. Dan ingatlah hal ini ya. Kalau kamu mau di atas rata-rata, ya harus bayar harga dong ya. Dan bayar harganya juga harus di atas rata-rata. Intinya itu adalah prinsip yang saya rasa kita perlu sama-sama pegang. Kalau mau di atas rata-rata, bayar harganya juga harus di atas rata-rata. Gitu. Karena nggak ada sukses tanpa kerja keras. Gitu. Harus berani bayar harga. Dan saya pengen encourage kamu, ayo berani bayar harga. Berani bayar harga. Oke? Coba kamu sesuaiin juga sih sebetulnya. Kamu bisa cek ya seberapa banyak waktu yang kamu punya. Misalnya dalam 1 minggu ini kamu punya waktu berapa jam yang bisa kamu commit ya. Semakin banyak waktu yang bisa kamu sisihkan gitu ya, maka tentu progres bisnis kamu akan semakin cepat. Dan yang perlu diingat juga adalah gini. Pengorbanan waktu ini kan gak selamanya toh, ya kan? Pasti akan ada masa di mana kamu akan menuai dari kerja keras yang kamu lakukan sekarang gitu. Nah, semoga harapan akan hasil di masa depan itu bisa jadi pemicu nih buat kita berani bayar harga gitu ya. Jadi waktu, kalau alasannya karena waktu ya harus make time sih memang gitu. Jadi berani bayar harga di luar dari kesibukan kamu. Apakah kamu sambil kerja atau kamu sambil kuliah atau apapun kesibukan kamu, ayo berani bayar harga. Pasti kamu masih punya leisure time dong ya. Nah, leisure time-nya mungkin harus kamu potong dulu gitu, kamu kurangin maksudnya gitu ya. Dan kamu pakai untuk menjalankan bisnis ini. Dan prinsipnya intinya menabur gitu ya. Kalau menabur ibarat tanaman ya. Kalau kamu tabur sekarang, ya kamu nggak akan nuai besok gitu ya. Butuh waktu ya, bisa berapa bulan gitu ya, tergantung tanamannya. Tapi at some point kan kamu akan menuai hasilnya, kamu akan menuai buahnya gitu. Lah masalahnya kalau kamu merasa gue sibuk, kamu nggak pernah menabur, ya sudah jelas kamu di masa depan nggak akan bisa menuai kan gitu ya. Jadi ya itu prinsipnya ya begitu ya. Jadi ya semoga kamu bisa terbuka dan berani bayar harga dari sekarang. Nah, yang keempat, yang terakhir, takut mulai karena takut gagal gitu. Nah itu kalau ini ya, mohon maaf nih ya, untuk hal ini tidak ada obatnya saudara-saudara ya. Jadi kalau nggak berani ambil resiko, ya pasti kita nggak akan maju-maju ya. Dan kalau ya kan takut gagal kan tandanya kamu nggak berani ambil resiko gitu ya. Kalau gagal kan ya nanti bisa rugi, ya ruginya bisa macam-macam ya. Baik itu ruginya rugi uang, rugi waktu, rugi malu gitu ya. Ya intinya ya jadinya takut gagal kan gitu. Tapi sebenarnya coba deh kalau kamu pikir-pikir nih ya, kehidupan kita nih ya, at some point of in our lives ya, pasti kita harus ngambil keputusan, dan keputusan itu pasti akan mengandung resiko kan. Ya tinggal resikonya, resiko kecil atau sedang atau besar gitu ya. Saya mulai dari resiko yang paling kecil dulu. Misalnya gini. Kalau kamu ke minimarket, kamu lihat ada snack merek baru nih, kayaknya menarik. Misalnya let's say harganya 10.000. Pertanyaannya, kamu beli apa enggak gitu ya. Nah, kalau kamu beli ya, sebetulnya yang kamu lakukan itu kamu tuh udah ngambil resiko lagi, ya kan? Gimana kalau rasanya nggak enak? Ya, itu kan kalau takut gagal kan tandanya, gue nggak berani deh gitu. Nanti kalau dimakan nggak enak, salah deh, rugi deh gue 10.000 gitu kan ya. Tapi
berani kan gitu karena ya mungkin nilainya 10.000. Jadi istilahnya nih kita berani mempertaruhkan uang 10.000 gitu untuk sesuatu yang kita nggak tahu enak apa enggak gitu karena kita mesti bayar dulu. Beda kalau ada sampelnya ya, gitu ya. Nah, itu sebetulnya contoh kita ngambil resiko ya dalam skala kecil. Atau kalau lagi ke mall pengen nyoba restoran baru. Nah, itu kan juga sama prinsipnya kan. Ngambil resiko. Gimana coba kalau restorannya ternyata nggak enak gitu ya. Ya ya itu sesuatu yang kita perlu telan gitu kan. Dalam istilah lain ya bisa dibilang kita gagal memilih restoran. Tapi ya siapa yang tahu ke depannya bakal nggak enak kan gitu ya. Kan belum pernah nyobain gitu ya. Jadi kalau kamu nggak mau ngambil resiko, ya mungkin kamu akan ke restoran yang itu aja gitu ya. Dan even rekomend dari influencers lah itu kebanyakan bohongnya orang itu paid kok gitu kan ya. Jadi tetap aja ada resikonya kan gitu. Nah kalau takut gagal ya nggak pernah makan di restoran deh atau cuman yang pernah dimakan sebelumnya aja gitu. Contoh lain lagi ya. Kalau kamu lagi di jalan macet ya. Terus kamu lihat nih di Waze misalnya, oh ada opsi jalan tikus ya. Itu juga ambil resiko kan. Belum tentu itu bisa apa? Bisa membuat kamu jadi lebih cepat ya. Saya pernah satu kali lagi macet gitu kan, terus sama Waze disuruh ini belok ke kiri nih ya, ambil jalan tikus ya. Saya cobain, ternyata ada portal. Jailah, gitu akhirnya balik lagi ke jalan yang macet tadi lagi gitu. Ya itu ambil resiko gitu ya. Takut gagal ya buat saya worth to try kan gitu ya. Tapi ya resikonya adalah ya mundur berapa menit dari perjalanan. Misalnya kalau tadi opsi di jalan gitu ya. Satu lagi nih ya, yang menurut saya semoga ini yang bisa des banget buat kamu ya. Gini, kalau kamu yang pria-pria nih, cowok-cowok ya. Kalau kamu naksir sama seseorang, terus kamu PDKT, terus nembak, emangnya pasti diterima ya? Kan belum tentu juga. Ada dong resiko ditolak, ya kan? Lah, kalau nggak berani ambil resiko, takut gagal, ya udah jelas hidupnya akan single seumur hidup gitu kan. Jadi ya kan. Jadi kalau nggak pernah ngambil resiko atau nggak berani ngambil resiko ya takut gagal, takut ditolak gitu ya. Ya udahlah single seumur hidup lah kan gitu ya. Nangkep ya teman-teman ya. So ini hal yang penting. Jadi sebetulnya belajar mengambil resiko itu adalah suatu kemampuan yang sangat penting gitu. Dan walaupun risk profile kamu rendah, itu ya tetap perlu juga at some point ngambil resiko gitu. Tinggal ya kita tentukan perhitungannya itu seperti apa gitu. Nah itulah sebetulnya dengan ada perhitungan nih ya, itu membedakan antara bisnis dengan judi. Itu ya, kalau kita mau bikin sesuatu ya kita hitung-hitung dulu resikonya seberapa besar gitu kan. Terus potensi profitnya seberapa besar juga. Sebanding nggak? Nah, di dalam bisnis itu istilahnya adalah calculated risk gitu. Jadi kalau kamu nggak suka ambil risiko besar, ya dalam bisnis kamu tetap bisa juga kok memulai bisnis gitu ya. Tinggal cari yang resikonya kecil ya gitu ya. Tapi kalau resiko kecil ya misalnya mulai dari yang skalanya kecil dulu gitu ya, yang modalnya nggak terlalu besar gitu ya. Itu bisa dimulai dari situ dulu gitu. Ya, jadi perlu kita ingat sama-sama nih ya. Semua keputusan hidup kita ya pasti perlu ngambil resiko gitu. Tinggal kita sesuaikan aja resikonya gitu. Jadi kalau misalnya kamu skalanya kecil dulu deh ya. Kalaupun ternyata amit-amit nggak jalan, paling nggak ya ruginya nggak banyak gitu. Nah, kalau hal ini kamu bisa atur ekspektasinya, terus profil resiko kamu dengan jenis bisnis yang mau kamu buat gitu. Jadi sebetulnya menurut saya sih tidak ada alasan buat kita tuh takut gagal gitu. Oke. Nah, saya pengen tutup dengan sebuah cerita yang menurut saya menarik ya. Dalam bela diri ya, seperti karate atau taekwondo, itu kan warna sabuknya beda-beda ya. Warna sabuk yang putih, udah jelas itu yang paling newbie, oke. Yang baru mulai, yang masih junior gitu. Dan sabuk hitam itu yang sudah pro banget ya, yang udah canggih dah ya, yang udah ahli, yang ditakuti banyak orang ya. Kalau orang, wah sabuk hitam, wah kabur gitu ya. Nah, pertanyaan saya buat kamu adalah, dalam bela diri ya seperti karate atau taekwondo ya atau bela diri lain yang sejenis nih ya. Menurut kamu belt apa
sabuk apa yang paling susah didapat? Nah, menurut kamu sabuk apa ya? Mungkin kamu berpikirnya sabuk warna hitam, ya kan? Sabuk warna hitam. Tapi jawabannya salah ya. Sabuk yang paling susah didapat adalah sabuk berwarna putih. Kenapa? Karena kebanyakan orang tidak pernah memulai untuk belajar bela diri. Gitu. Jadi paling susah tuh sabuk putih. Paling susah tuh memulai, iya kan? Gitu. Memulai sesuatu tuh memang susah gitu ya. Jadi kalau ilmu bela diri ya, even sabuk putih pun kita perlu respect tuh ya. Kenapa? Karena dia mulai, kita enggak, kan gitu ya. Nah, terus gimana dengan si sabuk hitam ya? Kalau atlet, ya nggak harus atlet ya, orang biasa juga kan banyak yang sabuk hitam ya. Kalau sabuk hitam itu adalah orang yang tadinya sabuk putih dan tidak pernah berhenti berlatih. Ya gitu ya kan. Jadi sebetulnya message dari cerita ini kan adalah berani mulai gitu. Karena kalau udah mulai dan kita nggak berhenti untuk belajar, kita terus explore, pasti ya akan ahli juga gitu. Tapi yang paling susah itu memulainya. Bisnis juga sama gitu ya. Percayalah, nggak ada orang yang bikin bisnis pertama kali terus langsung sukses jadi tajir melintir, itu nggak ada di dunia ini, nggak ada gitu. Kamu lihat pebisnis sukses itu, yang kamu tahu bisnisnya itu udah pasti bisnis kesekian dia deh. Percaya deh, coba kamu tanya ya, semua yang kamu kenal pasti begitu. Nggak ada tuh, oh gue baru pertama kali bikin ya, kecuali bener-bener anak hoki ya gitu ya. Tapi most people nggak begitu ceritanya. Ya most people adalah ya berani mulai, ya mungkin akan jatuh bangun, tapi karena nggak berhenti dan nggak menyerah, ya akhirnya bisa sukses gitu. Nah, saya harap ini juga sesuatu value yang bisa kamu milikin. Ayo dong, berani mulai. Apalagi alasannya ya. Jangan kebanyakan alasan, tapi berani melangkah, berani mulai. Dan itu kalau kamu bisa lakukan itu ya, dan kamu bisa menjalankan bisnis. Buat saya ya, semua pengorbanan saya nih bikin podcast ya, susah-susah, menurut saya it's worth it. Kalau kamu berani mulai ya. Ya semoga ini bisa jadi inspirasi buat kamu. Ayo berani memulai. Oke, so itu 4 mitos penghalang yang membuat kita bisa nggak berani memulai ya. Takut mulai karena nggak punya modal. Well, sekarang bukan alasan ya, karena banyak bisnis yang tanpa modal atau modalnya minimal. Takut mulai karena nggak punya skill. Ya well, itu bukan hal yang penting, karena kalau skill itu bisa dipelajari. Dan ya well, selama kamu tahu product knowledge-nya, kamu tahu industrinya seperti apa, nggak harus sampai super jago banget, itu udah bisa dimulai. Oke. Terus yang ketiga, takut mulai karena nggak ada waktu. Well, bisa dialokasi kok gitu ya. Banyak orang yang mulai bisnis bahkan dari part time. Jadi selama ada niat mah di situ ada jalan. Dan yang keempat, takut mulai karena takut gagal. Iya, ini dia, nggak ada obatnya. Tapi punya mindset yang benar, berani mencoba. Kalau kamu pun punya profile risk yang rendah, ya mulai dari yang kecil-kecil dulu. Jadi harusnya nggak ada alasan lagi buat takut gagal, kalau toh resikonya juga kecil. Oke? So, itu adalah 4 hal yang semoga bisa memberikan kamu inspirasi buat berani melangkah ya. Coba kamu pikirin dan semoga mindset kamu jadi lebih tercerahkan. Oke? Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak ada keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau hal apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau ke teman-teman lain yang juga membutuhkan. Please also share episode ini ke teman kamu yang poco-poco ya, maju mundur. Gue pengen bikin ini nih, gue pengen bikin itu nih, tapi gak pernah mulai karena alasannya banyak apapun itu. Well, coba share episode ini sehingga dia juga bisa terinspirasi. Oh ternyata yang benar nih gini nih ya, biar lebih berani melangkah. Oke, yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye for now.
Take care.